Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzalika rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu lahu bil huda wa dinil haqqi rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Tsumma amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Fatih yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke masjid ini melaksanakan salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian ba'da subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-Ibu sekalian, kita masih membahas buku fikih masjid sampai kepada bab 11, hukum jual beli di masjid. Masjid itu adalah sebagaimana kita pernah sampaikan, tempat untuk berzikir, tempat untuk sholat, tempat untuk baca Al-Quran, ya. Tetapi Rasulullah SAW pun pernah memakainya untuk menerima tamu, untuk musyawarah, bahkan untuk berlatih olahraga atau untuk aiddu lahum quwwah, ya, untuk persiapkan kekuatan umat Islam. Mereka memainkan pedang, memainkan tombak di masjid karena waktu itu tempat yang paling nyaman untuk latihan ada di masjid. Karena itu muncul pertanyaan, apakah dibolehkan melakukan transaksi jual beli dalam masjid? Karena transaksi jual beli itu termasuk kegiatan umat Islam juga untuk memberikan kebutuhan sehari-hari. Tentu para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Ini berdasarkan hadis yang belum tegas. Jadi para rahimahullah, para ulama kalau berbeda pendapat itu dipastikan karena dalilnya belum tegas. Memang ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, tetapi dalalahnya, isinya itu tidak menjelaskan secara tegas. Umpamanya para ulama berbeda pendapat di dalam membasuh kepala dalam wudu. Itu rujukannya hadis, rujukannya adalah Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, ya, ayat 5 dan 6 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, famsahu biru'usikum, hendaknya engkau mengusap kepala kalian, ya, mengusap kepala. Famsahu biru'usikum, mengusap kepala tidak ada aturannya, tidak ada penjelasannya detail, hanya perintah secara umum. Karena perintah yang secara umum, maka para ulama juga memahaminya berbeda pendapat. Begitu juga di dalam hadis tentang larangan jual beli di masjid. Ini sandarannya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid," jika engkau melihat orang menjual dan membeli barang di masjid, faqulu, katakan. Enggak dilarang, Pak, tapi katakan sama mereka, la arbahu lau tijarataka, mudah-mudahan Allah tidak menjadikan kamu beruntung dalam jual beli. Karena tujuan jual beli itu adalah mencari keuntungan. Rasulullah SAW mendoakan supaya tidak
beruntung, artinya rugi jual belinya. Jadi sindiran. Wa idza ra'aitum man yansudu fihi dhalatan. Begitu juga jika kalian melihat orang yang mencari barang di masjid, maka katakan kepadanya, mudah-mudahan Allah tidak menemukannya. Maksudnya mudah-mudahan engkau tidak menemukan barang tersebut. La raddahu Allahu alaika. Ini hadis Imam Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah, dan dikatakan hadis ini sahih. Para ulama di dalam memahami hadis ini berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. Pendapat pertama tentunya yang keras, pendapat kedua yang pertengahan, pendapat ketiga yang rongga. Itu pasti, Pak. Para ulama itu begitu. Ada yang mazhabnya ketat dengan dalih. Ini masalah agama, kita harus hati-hati, jangan sampai kita terjerumus di dalam sesuatu yang haram. Biasanya begitu dalilnya. Adapun mazhab pertengahan akan berpendapat, loh, kita tidak boleh berlebihan di dalam mengharapkan atau menghalalkan, dan tidak boleh terlalu meremehkan dalam masalah ini. Maka diambil pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Itu dalil umumnya seperti itu. Ada yang longgar akan mengatakan agama Islam ini adalah mudah. Ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Kenapa kita mempersulit diri sendiri? Bukankah agama itu diturunkan kepada umat Islam agar mereka mendapatkan rahmat? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya ayat 107. Nah, masing-masing dari 3 pendapat ini mempunyai dasar berpijak yang kuat. Tinggal kita mengikuti yang mana. Tinggal kita karakternya mana. Karakter keras pasti memilih pendapat yang ketat. Karakternya pertengahan, biasanya dia milih orang yang pertengahan, dan karakternya yang menggampangkan, dia akan milih sesuatu yang mudah. Ada rahimahullah, kita lihat dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa jual beli di masjid hukumnya makruh. Ini pertengahan. Makruh itu pertengahan antara haram dan antara boleh. Haram itu dosa, boleh itu tidak apa-apa, makruh dibenci tapi tidak berdosa. Ini mazhab pertengahan. Ini yang diambil oleh mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, dari kalangan Syafi'iyah, dan sebagian Al-Hanabilah. Ada rahimahullah berkata, ya, Sulaiman Al-Bujairmi dari Asy-Syafi'i, beliau mengatakan dimakruhkan jual beli di masjid dan seluruh transaksi sejenis jual beli kecuali pernikahan. Pernikahan itu masuk dalam kategori jual beli, termasuk dalam kategori fikih muamalat. Cuma jual beli tanda kutip, jual beli khusus. Ada penjualnya, ada pembelinya, ada barangnya, dan ada uangnya, dan ada saksinya. Itu makanya kalau ada 5 unsur ini disebut dengan akad. Pihak 1, pihak 2, ada barangnya dan ada harganya. Begitu juga pernikahan. Pernikahan dianggap fikih muamalat, masuk dalam fikih muamalat karena ada 5 unsur ini. Ya. Ada penjualnya, dalam hal ini adalah wali. Wali itu adalah yang memiliki kewenangan penuh terhadap anak perempuannya. Seakan-akan tanda kutip dia sedang melepaskan anaknya untuk dinikahi oleh seorang laki-laki yang mungkin bisa dikatakan pembeli. Ini bukan transaksi jual beli, mirip transaksi jual beli. Kemudian ada mahar, itu dianggap sebagai harga. Kemudian ada sesuatu yang
dipertukarkan, yaitu perempuan itu sendiri. Kemudian ada saksi, 2 saksi, maka seperti transaksi, tetapi ini transaksi khusus yang tidak boleh disamakan dengan transaksi jual beli karena sifatnya adalah ikatan suci. Maka pernikahan walaupun masuk dalam muamalat, dalam transaksi, tapi dibolehkan, bahkan dianjurkan di masjid. Waj'aluhu fil masajid, dan jadikan pernikahan itu di masjid, akad nikah. Wadribu alaihi biduf, dan pukullah rebana, sebagai bentuk adanya pernikahan, bukan perzinahan yang diam-diam. Ada rahimahullah, itu perkataan madhab Syafi'i, ya. Begitu juga dimakruhkan untuk mencari barang yang hilang. Lihat di Tuhfatul Al-Habib Al-Khatib. Pendapat kedua mengatakan bahwa jual beli di masjid hukumnya haram. Ini madhabnya keras, ketat, ya. Biasanya ya ini disampaikan oleh madhab Hambali atau sebagian, di sini sebagian madhab Al-Hanabilah, ya, itu agak ketat dalam beberapa masalah, lebih khusus di dalam masalah muamalah. Alasannya apa? Alasannya satu, hadis Abu Hurairah di atas tuh, hadis di atas mengatakan mudah-mudahan Allah tidak memberikan keuntungan bagi Anda. Ini walaupun tidak terus terang, tapi sindiran bahwa jual belinya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengatakan ini menunjukkan keharaman. 2, bahwa masjid tidaklah dibangun untuk keperluan jual beli, tetapi dibangun untuk zikir, sholat, dan baca Al-Quran. Diriwayatkan dari salah seorang ulama, ya, yaitu Imran bin Qasir, ketika melihat seorang berdagang di masjid, beliau langsung mengatakan, "Wahai fulan, ini pasar akhirat, pasar akhirat." Maksudnya untuk mencari pahala di akhirat. Kalau kepengen mencari keuntungan dunia, sono di luar, di pasar mana ini, di sini pasar Pocong, ya, pasar Pocong. Udah lama nggak kesana, sampai lupa pasar Pocong. Padahal dulu setiap bulan di pasar Pocong itu, ya, untuk mengisi kajian. Sekarang off dulu. Pasar Pocong. Ya. Kalau mau jual beli jangan di Masjid Al-Fatah. Karena Masjid Al-Fatah tempat untuk mengaji, kata pendapat kedua yang keras ini. Pendapat ketiga sangat-sangat longgar. Itu pendapatnya Al-Hanafiyah, ya. Pendapat sebagian Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanafiyah, ya, termasuk Imam Nawawi mengatakan seperti ini dalam kitab Majmu', mengatakan bahwa jual beli di masjid hukumnya boleh, ya. Yang tidak boleh itu bukan jual beli, ya, kecil-kecilan. Yang tidak boleh itu kalau jual belinya besar-besaran, ya, bawa gerobak ke dalam masjid, muka lapak di masjid, gelar tikar, jualan sayuran di dalam masjid. Kalau di sini bukan jual sayuran, membagi sayuran, beda. Itu pun dibaginya di luar. Jadi kalau jual beli sayuran ini berapa, kayak pasar. Jadi yang dilarang adalah jual beli seperti di pasar. Di sana ada tukang bakso, ada tukang somai, di sana ada tukang sate, di sini ada mie gacoan, ini ada ramen, ada apa. Jadi kayak mall. Nah itu yang nggak boleh. Kalau sekedar jual beli partai kecil, nah, itu boleh. Kata Imam Tohawi, salah satu tokoh madhab Al-Hanafiyah, dan sering dinukil pendapat-pendapat akidah, tentang akidah, ya, Imam Tohawi mengatakan begitu juga larangan jual beli dalam masjid, maksudnya jual beli dalam partai besar, sehingga terkesan masjid itu seperti pasar.
Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib, seorang khalifah yang keempat, sepupu Rasulullah SAW sekaligus menantunya, ya, khalifah yang keempat ini pernah jualan jasa di masjid, yaitu menawarkan jasa sol sepatu, ya, memperbaiki sandal-sandal yang jebat, yang lepas, ya, sepatu-sepatu yang lepas diperbaiki oleh Ali bin Abi Thalib di dalam masjid. Di dalam masjid karena di luar panas, dia duduk di masjid memperbaiki sol sepatu. Ini termasuk transaksi jual beli, yaitu jual beli jasa. Ya, mungkin muka servis permak Levis. Atau kalau yang sekarang udah yang mau dipijetin ini, totok punggung, sekali totok punggung 125, ya, selama 1 jam. Di mana? Di masjid, di belakang itu ditutup dengan sater hijau, totok di 1 jam. Itu zaman sekarang seperti itu, totok. Itu kalau menurut ini dibolehkan. Karena apa? Tidak mengganggu yang lain, atau sekedar dipijetin, ya, atau apalah ya yang merupakan jasa. Atau kalau boleh, nanti saya bacakan di sini. Kalau ingin boleh yang lebih lebih detail nanti kita sampaikan. Ya. Hukum seperti ini berlaku pada jual beli, ya, membacakan syair dan buat halaqah sebelum sholat Jumat. Jadi baca syair pernah kita sampaikan, baca syair dibolehkan karena Hasan bin Thabit, ahli syairnya Rasulullah SAW itu pernah membacakan syair di masjid, puisi, pantun di masjid. Di dalam beberapa ceramah khutbah Jumat mungkin ada sebagian dari ulama yang menyampaikan syair-syair yang menggugah, ya, menggugah semangat beragama, yang di kandungannya terdapat isi yang sesuai dengan isinya Al-Quran dan Sunnah. Seperti umumnya syair disampaikan oleh seorang penyair, tasabbahu bin kirami in lam takunu mislahum fa inna tasabbaha bihim falahu. Ini salah satu syair yang saya baca di masjid. Wahai orang-orang, wahai para jamaah, yuk dekat-dekat dengan orang-orang yang sudah sukses, dekat-dekat dengan tokoh-tokoh yang besar, karena sesungguhnya kita kalau mendekati orang-orang yang sudah sukses merupakan kesuksesan tersendiri walaupun tidak seperti mereka. Tasabbahu bil kirami in lam takunu mislahum fa inna tasabbaha bihim falah. Atau syair yang ditulis oleh Abdullah bin Mubarak, ya, yang ada di perbatasan, yang sedang menunggu di perbatasan negara Islam, yang di sampingnya agak negara kafir ke Israel dan Palestina, ya, mengirim surat kepada orang imam Masjidil Haramain atau ulama Masjidil Haramain, ya, Qadhi Iyad, ya, beliau mengatakan, ya abidal haramain lau absartana la'alimta annaka bil ibadati tal'abu man kana yahdibu khaddahu bidumu'ihi fanukhuruna bidima'ina tatakhaddabu. Gitu. Salah satu petikan syairnya, wahai orang yang beribadah di masjid Mekah dan Madinah, kalau engkau melihat, ya, bagaimana kami di perbatasan sedang berjuang melawan musuh-musuh Islam, ya, kamu akan mendapatkan bahwa ibadah kamu hanya main-main saja. Barang siapa yang setiap hari menangis, ya, bercucuran air matanya memenuhi pipi-pipinya, maka leher-leher kami, ya, itu bercucuran darah kayak di Palestina sekarang. Itu sindiran kepada para mujahidin, ya, yang di perbatasan, menyindir orang-orang yang asik di masjid berzikir dan berdoa sedang teman-temannya dibantai musuh-musuh Islam. Itu juga syair, ya, syair yang dikirim kepada Qadhi Iyad, ulama dari mazhab Malikiyah di Haramain. Ini contoh syair yang kita dibolehkan
untuk menyampaikan di masjid karena itu menggerakkan Islam, yang menggerakkan semangat Islam. Termasuk umpamanya membuat halaqah sebelum sholat Jumat, karena memang ada larangan kita membuat pengajian sebelum sholat Jumat karena akan ada dualisme pengajian, khutbah Jumat dan pengajian. Tetapi kalau pengajiannya itu adalah sekedarnya pengajian itu ya sebentar tidak lama, dibolehkan seperti yang namanya ibu-ibu. Sebagian ibu-ibu saya mengisi di beberapa tempat pengajiannya pada hari Jumat, ya, sebelum Jumatan, tapi jauh dari jam 8 sampai jam 9. Tidak apa-apa, karena tidak menyanyi khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu laki-laki. Ada rahimahullah disebutkan di dalam Al-Mardiyani, masih dalam madhab Hanabilah, mengatakan dibolehkan bagi mu'takif untuk melakukan kegiatan jual beli di masjid tanpa membawa barang-barang dagangan. Intinya begini para hadirin rahimakumullah. Orang itikaf zaman dahulu tidak ada panitianya, tidak dibentuk panitia dan tidak dipungut bayaran, kecuali di zaman kita tidak dipungut bayaran. Makanya mereka itikaf sukarela, mau itikaf sehari, 2 hari, 10 hari. Tentunya orang itikaf membutuhkan makanan, membutuhkan makanan untuk berbuka dan makanan untuk sahur. Kadang-kadang tidak ada yang bisa melayaninya, maka terpaksa dia membeli makanan untuk sahur dan untuk berbuka dengan membeli dari penjual di masjid. Karena itikaf itu tidak bisa keluar dari masjid, maka penjualnya yang masuk ke masjid. Ini nasi uduknya berapa? 15.000. Ya, ini sotonya berapa untuk nanti sahur dan berbuka. Itu dibolehkan pada zaman dahulu. Itu walaupun jual beli, tapi jual beli yang dibutuhkan orang masjid. Jadi rahimahullah, termasuk momen sekarang. Dulu waktu membangun masjid ini, ya, ini namanya baru ya. Kapan masangnya? Udah lama. Baru namanya. Kemarin gelap gulita, sekarang terang benderang. Ini pasti beli ya, pasti beli. Ya. Jadi tidak bisa lepas dari jual beli, Pak. Kalau setelah tukangnya masang, ditanya berapa jasanya, Pak. Nah, bicaranya di depan mimbar. Berapa, Pak? Nah, berapa, Pak? Itu berarti transaksi jual beli, boleh. Ngomong berapa, Pak, bayarnya, Pak? Padahal masih di masjid. Berarti dibolehkan transaksi seperti ini walaupun di masjid, karena sifatnya kecil, sifatnya tidak mengganggu jamaah yang lain dan sebentar. Termasuk masang AC, AC-nya rusak di belakang 1, 2, ya nggak nyala, 3. Nah, itu datanglah teknisi baru perbaiki. Ini berapa harganya, Pak? Spare part-nya umpamanya. Nah, itu kan jual beli jasa. Tidak apa-apa di masjid, tidak perlu ditarik dulu keluar. Pak, berapa harganya? Nanti masuk lagi. Lalu sulit. Apalagi Bapak, saya yakin sebagian dari Bapak bawa HP, ya kan? Bawa HP, di kantongannya ada HP. Mungkin sebagian dari Bapak lagi ngaji ini, lagi pesen Shopee. Ya kan lagi pesan kopi atau ya pesan barang-barang di rumah. Ini lagi transfer, lagi check out. Nah, bayarnya pakai apa? Apakah pakai bank, ya, BSI atau bank yang lain, atau pakai Shopee Pay atau GoPay atau yang lain? Nah, ini lagi ada yang seperti itu. Tapi nggak mengganggu jamaahnya tetap asik mendengarkan kajian, juga mendengarkan kajian tapi sambil klik begitu, sambil melihat barang-barang yang ada di Tokopedia dan sebagainya. Bahkan mungkin ada yang sedang bayar pajak dan sebagainya lewat aplikasi-aplikasi itu. Nah, itu kan, Pak, menurut pendapat ini dibolehkan. Kenapa? Karena sifatnya kecil, ya, partai kecil, tidak bawa barang, ya. Apalagi sekarang jual belinya lebih banyak lewat online,
nggak offline. Makanya justru yang bawa barang-barang itu malah nggak laku sekarang. Itu Pak. Jadi jual beli seperti ini menurut mazhab Hanafiyah dan sebagian Asy-Syafi'iyah dibolehkan karena tidak mengganggu. Karena setiap hukum itu ada alasannya, ya kan? Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Kata ahli usul fikih, hukum itu tergantung kepada alasannya, illah, wujudan wa adaman. Kalau ada alasannya ada hukum, kalau tidak ada alasannya tidak ada hukum. Jadi alasan kenapa kok jual beli di masjid dilarang? Karena mengganggu kekhusyukan orang sholat, karena mengganggu orang baca Al-Quran, kan begitu. Selama itu tidak mengganggu, tidak pakai suara, karena HP-nya di silent dan sibuk sendiri-sendiri, itu dibolehkan. Karena tidak mengganggu kanan dan kiri dan tidak merusak pemandangan masjid. Masjid tetap masjid, tidak ada yang berubah, ya. Yang dilarang itu kalau membawa barang banyak, membawa gerobak, yang bawa buka lapak, bawa barang-barang yang banyak, ngotori masjid, membuat masjid bukan seperti masjid tapi malah mall, itu yang dilarang. Oleh karena itu dibolehkan juga. Ya. Di sini nanti disebutkan dibolehkan juga di sini namanya jika dalam bentuk yang kecil dan remeh, kata Malikiyah bahkan dikuatkan. Dalam riwayat Imam Malik disebutkan bahwa transaksi yang bentuknya kecil dan remeh, saya besarkan, kecil dan remeh, ya kan, boleh dilakukan di masjid, kecuali kalau dalam bentuk yang besar. Bahkan di sini dari Ibnu Qasim, dari Imam Malik, jadi Imam itu punya murid banyak, di antaranya Ibnu Qasim, mengatakan bahwa tidak mengapa seseorang membayar utang kepada temannya di dalam masjid. Kata Ibnu Qasim, dia kan dari gurunya Imam Malik, bayar utang nggak apa-apa. Pak, mohon maaf, ini kemarin saya utang, saya kembalikan sekarang di masjid, nggak apa-apa, bayar sekarang, nggak masalah menurut Imam Malik. Karena apa? Itu partai kecil dan orang lain juga nggak tahu. Nanti ada pertanyaan umpamanya di beberapa masjid itu ada namanya tabligh akbar, ada kajian menggunakan banner, flyer, tulisan di atas banner itu, pengajian tabligh akbar oleh Ustadz Fulan, oleh Dr. Zakir Naik dan anaknya Faik Naik di Masjid Al-Fatih, ya, Bojongkulur, Bogor, ya. Sponsornya DKM Masjid Al-Fatih, kebab apa, toko apa, sponsornya ditulis di banner. Boleh nggak? Boleh, kan cuma sponsor aja, nulis nama saja, tidak ada barang-barangnya, cuma menyebut nama. Walaupun itu dikatakan iklan karena sponsor yang membiayai acara itu, tetapi tidak ada transaksi jual beli di situ, ya, atau dianggap itu transaksi yang tidak mengganggu jamaah yang ada di masjid. Itu pada hadis rahimahullah, ya. Disebutkan juga dalam kitab yang sama, ada pun seseorang yang menawar baju yang sedang dipakai, ada yang bajunya bagus, atau kopiahnya bagus, atau jam tangan Rolex KW yang harganya 50 juta, jam saja yang KW 50 juta, jadi dipakai oleh salah satu pejabat. Yang asli berapa Pak Rolex itu? Bisa 1 miliar, ya. Tas saja ada 1 miliar. Ada ibu-ibu zaman sekarang, ibu sosiality, ya, itu membawa tasnya itu yang harga 500 juta, yang harganya 1 miliar karena belinya dari luar negeri.
Itu kalau ada jamaah ibu-ibu melihat kok ibu tasnya bagus, mau kok ya. Ini saya diskon harganya cuma 200 juta, dibeli di situ pakai transferan. Boleh, karena tidak ada niat jualan, cuma kemudian ada orang yang melihat dan tertarik. Bapak punya HP, mau dijual, mau enggak? Ini HP saya mau ganti yang terbaru. Ya, ini HP tahun 2023, kamu beli ya? Ya, udah diambil, nanti bayarnya nanti pakai atau dibayar pakai apa namanya Pak? Ya, pakai transfer, boleh, kan sedang dibawa dan tidak ada niat jual beli, kecuali kalau membuka counter HP di masjid nggak boleh. Jadi pada hadirin, kalau memang barang itu lagi dipakai dan kita tertarik, boleh jual beli di situ, karena partainya partai kecil. Itu Pak ya. Jadi ringkasnya bahwa ada 3 pendapat. Pendapat pertama hukumnya makruh, atau lebih enaknya pertama haram. Pendapat yang keras Hanabilah atau sebagian dari mazhab Hanabilah, karena melihat zahir tekstual, namanya ini bahasanya kelompok tekstual yang mengambil langsung dari hadis, padahal hadisnya nggak ada larangan. Hadisnya nggak ada larangan, cuma sindiran. Mudah-mudahan Allah tidak memberikan keuntungan, nggak dilarang, cuma disindir doang. Maka pendapat mayoritas ulama mengatakan hukumnya makruh. Ya, makruh, sebaiknya jangan jual beli di masjid. Itu pun dalam jumlah partai yang besar. Pendapat ketiga ini juga banyak dari kalangan para ulama, dari mazhab Malik, dari Syafi'iyah, dan sebagian Hanafiyah juga mengatakan seperti itu. Boleh jika tidak sengaja, boleh jika partai kecil, boleh jika ada maslahat, selama tidak merubah keadaan masjid dan tidak mengganggu orang-orang yang ada di masjid, maka dibolehkan. Sebagaimana saya sebutkan beberapa contoh, salah satu dalil yang kuat adalah adanya Ali bin Abi Thalib yang membuka jasa sol sepatu di dalam masjid, dan itu tidak diingkari oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ya, perbuatan Hasan bin Thabit, salah seorang sahabat ahli penyair yang membacakan syair di masjid, dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga seorang sahabat atau beberapa orang dari budak yang bermain tombak di masjid, dilihat oleh Aisyah, dilihat oleh Rasulullah, tidak masalah selama itu untuk maslahat kaum muslimin. Selesai Pak, satu bagian. Bagian kedua, apakah jika ini, jadi yang mengatakan haram jual beli di masjid, apakah kalau tetap jual belinya sah? Jual belinya sah atau tidak? Apakah setiap yang haram pasti tidak sah? Contoh yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Coba di sini lebih tegas daripada hadis ini. Wahai orang-orang beriman, jika engkau mendengar azan Jumat dikumandangkan, maka segeralah pergi ke masjid dan tinggalkan jual beli. Ini tegas. Kalau hadis tadi nggak tegas. Mudah-mudahan kalau tidak memberikan keuntungan, nggak ada larangan. Kalau di sini wadarul baik, tinggalkan jual beli ketika azan Jumat. Jadi larangan jual beli ketika azan Jumat itu lebih tegas dibanding larangan jual beli di masjid. Satu, dalilnya Al-Quran. Dua, ada larangan tegas. Yang kedua, jual beli di masjid, pertama dalilnya bukan dari Al-Quran. Yang kedua, hadisnya nggak tegas.
Dan para ulama berbeda pendapat. Adapun yang jual beli waktu azan Jumat itu semua ulama sepakat dilarang. Dilarang para hadirin jual beli pada azan Jumat. Tetapi kalau seseorang tetap jual beli pada hari Jumat, pada azan Jumat, ketika azan melanggar larangan Allah, apakah jual belinya menjadi tidak sah? Para ulama berbeda pendapat. Tetapi mayoritas atau sebagian ulama mengatakan jual belinya tetap sah walaupun melanggar larangan. Karena larangan ini tidak masuk dalam syarat dan rukun jual beli. Rukun jual belinya itu sudah terpenuhi. Ada barangnya, ya kan? Ada orang penjualnya, ada pembelinya, ada harganya, ada sirotnya, selesai. Sah. Larangannya dari faktor eksternal, ada azan Jumat. Maka nanti kalau kita bahas habis ini, mungkin kalau selesai fikih masjid, bisa kita bahas buku sebelumnya namanya jual beli terlarang. Saya ada bukunya, sudah ngarang buku itu. Boleh nanti kita bahas jual beli terlarang. Salah satunya adalah jual beli ketika azan Jumat. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Ada lagi makulah. Para ulama membedakan antara keabsahan suatu ibadah dengan larangan. Contoh yang lain, orang korupsi menggunakan beli kopiah, beli jubah, baju koko, beli sarung pakai uang korupsi, dan dia sholat di masjid. Sholatnya sah nggak? Sholatnya sah nggak, Pak? Kenapa sah? Karena telah terpenuhi syarat dan rukun. Sama orang korupsi, ya, kemudian pergi haji dan umrah dengan uang korupsi. Haji dan umrahnya sah karena terpenuhi syarat dan rukunnya. Sah secara fikih. Tetapi adapun diterima nggak diterima oleh Allah, itu urusan kedua. Di dalam hadis ini mengatakan innallaha jamil, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu bersih, tidak menerima kecuali harta yang bersih. Hajinya sah, pahalanya menguap, pahalanya tidak ada. Begitu juga orang yang sholat tetapi tidak ikhlas dan tidak khusyuk, sholatnya sah tetapi pahalanya tidak ada. Lebih beda loh, Pak. Semua yang tadi sholat di masjid ini pagi ini insya Allah sah semua. Kalau udah wudhu, nutup aurat, menghadap kiblat, ya sudah masuk waktunya, ya. Jadi sah melaksanakan 18 rukun sholat. Tetapi belum terus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak ikhlas, mungkin tidak khusyuk, ya, tidak diterima oleh Allah kecuali sebatas kekhusyukan. Begitulah dalam jual beli di masjid. Jadi di masjid mungkin dilarang, untuk mazhab pertama dilarang. Tetapi kalau dia termasuk jual belinya sah selama itu rukun dan syaratnya terpenuhi. Begitu para hadirin rahimakumullah. Ya. Ibnu Qudamah mengatakan jika seseorang berjualan di masjid maka jual belinya sah karena jual belinya telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun kemakruhan untuk berjualan di masjid tidak secara otomatis menyebabkan jual beli tersebut rusak. Ada contoh lain tentang jual beli kambing yang diikat susunya, nanti kita bahas khusus dalam materi lain. Kalau sekarang itu namanya sapi gelonggongan, ya, yang di Jawa Tengah mungkin paham. Sapi gelonggongan itu sapi sebelum Idul Adha digelonggong dengan air. Jadi masuk, ini ada selang disambungkan ke keran di masjid itu, dan sapunya disuruh buka mulutnya, dimas, diganjel pakai kayu gitu, mulutnya
Lalu dimasukkan selang kayak gitu, masuk, kemudian dimasukkan air 1 galon, 2 galon. Oh, yang tadinya kurus, perutnya kecil jadi besar, ya, karena isinya air 2 galon, 3 galon. Lumayan kan 1 galon itu 10 liter. Jadi yang sapinya tadi beratnya cuma 200 kilo menjadi 250 kilo karena diisi dengan air 2 galon. Itu namanya sapi gelonggongan, sapi tipu-tipu, ya. Sehingga harganya cuma 30 juta atau berapa ya, sapi itu 15 juta menjadi 20 juta gara-gara diberi air. Pada zaman dahulu ini dilarang dalam Islam dan dilarang menurut undang-undang di negara kita. Zaman dahulu namanya bukan sapi gelonggongan, tapi kambing gelonggongan. Bagaimana kambing gelonggongan itu? Kambing itu dulu diambil untuk diperah susunya, susu kambing. Bapak pernah minum susu kambing nggak? Suka susu kambing atau susu sapi? Pak, lebih suka susu kambing atau susu sapi? Ada yang mengatakan lebih suka susu ibu, ada. Bukan ibunya itu istrinya. Enggak, lebih baik susu kambing. Susu kambing itu menyembuhkan berbagai macam penyakit, yang pegel-pegel, yang sering mual, yang sering pilek. Minumlah susu kambing yang asli secara teratur, itu insya Allah kuat, ya. Lah susu kambing pada zaman dahulu, pada dia rahimahullah, itu supaya susunya kelihatannya besar, apa? Itu diikat. Zaman dahulu pada zaman Nabi diikat. Susu itu susu kambing ya. Susu kambing itu gimana ya bentuknya ya? Itu diikat dengan karet, dengan tali itu supaya apa? Oh, kelihatan susunya gede gitu kan. Oh, susu gede mahal. Kambingnya jadi mahal gara-gara susunya gede. Ketika udah dibeli, ternyata gede itu karena bengkak dikaretin. Wah, ini tipu menipu ini. Dipermaks, bahasa sekarang itu dipermaks, ya. Akhirnya apa, rugi, dia kecewa. Makanya orang itu minta ganti rugi. Jadi siapa? Dari penjual yang menipu. Jadi tipu menipu itu, ini jualannya sah, tetapi berhak minta ganti rugi. Kalau kita beli mobil ada lecet, ya, kurang, ditipu gitu, ya sudah, jual belinya sah, tetapi dia wajib memberikan kelebihan atau kerugian, ganti rugi. Jadi ada rahimahullah itu sah walaupun haram. Jadi jual belinya sah. Ketiga sekarang terakhir kan udah ben. Batasan masjid. Mana sih masjid yang kita tidak boleh jual beli? Para ulama mengatakan bahwa masjid itu ya ruangan ini. Masjid Al-Fatah ini sebesar ini termasuk masjid besar di daerah Bojonggede ini, Al-Fatah ini ya, besar banget masjid. Ini adalah masjid yang dikelilingi tembok, ini masjid. Ada pun yang di luar itu teras, yang dipakai untuk sayur-sayuran, untuk naruh makan itu teras. Artinya kalau orang mengadakan bazar di teras boleh, apalagi di halaman tempat parkir itu boleh. Jadi bazar di tempat parkir boleh, jual beli tempat parkir boleh. Kan masjid bukan masjid, ini parkiran. Untuk mengetahui masjid ya tidak masjid bagaimana? Sholat tahiyatul masjid. Jadi bapak kalau masuk masjid dan tahiyatul masjid di mana? Di dalam masjid yang ada karpet merah ini atau di tempat parkiran? Ada orang sholat di parkiran, mau apa pak? Saya mau sholat tahiyatul masjid. Kok di tempat parkir? Itu namanya sholat tahiyatul parkiran. Maka dipastikan parkiran bukan masjid, walaupun ada tembok pembatas. Itu bukan pembatas masjid, pembatas ya area masjid. Jadi area masjid dengan masjid beda loh pak. Makanya orang yang penting ya, orang yang haid boleh di luar, orang yang junub boleh di luar. Bahkan toilet bukan masjid. Toilet bukan masjid, ya. Walaupun di dalam pekarangan masjid, bahkan nempel dengan masjid, tapi bukan masjid pak. Kalau masjid kalau sudah dikotori,
itu hanya toilet beda lagi. Maka jualan di depan toilet boleh, ya kan? Di tempat wudhu itu boleh kan? Ini bukan masjid. Ya begitu para hadirin itu masjid. Kemudian di sini pertanyaannya, apakah teras atau halaman masjid termasuk masjid sehingga terkena hukum larangan masjid? Ada beberapa perbedaan. Pertama, jika teras atau halaman masjid bersambung dengan masjid, baik atapnya atau lantainya serta ditembok, maka termasuk masjid. Ini nggak ditembok, terbuka. Ada beberapa masjid itu yang terasnya itu ditembokin, ada pintunya, pintu. Jadi masjid ada dua, masjid bagian luar, masjid bagian dalam. Itu masuk masjid. Umpamanya di Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal itu tengahnya ada terasnya karena terbuka untuk pencahayaan matahari. Dan itu masjid zaman dahulu seperti itu. Kalau kita lihat Masjidil Haram, Masjid Madinah, ya, Masjid Amr bin As di Mesir, masjid yang tertua di Mesir, Amr bin As, karena yang bangun Amr bin As. Itu begitu, Masjid Al-Azhar di Mesir, masjid-masjid besar zaman dahulu itu rata-rata tengahnya lubang. Kenapa tengahnya lubang? Karena masjidnya besar. Kalau tertutup semua seperti ini repot. Tengahnya maka dibuka uang supaya apa? Ventilasi udara bisa berjalan lancar kena sinar matahari sehingga tidak sumpek, tidak ampek ya. Itu bagus. Maka teras yang di tengah itu, di tengah Masjid Istiqlal itu termasuk masjid. Ya, tidak boleh jual beli di situ karena apa? Karena masuknya lewat pintu utama. Ya, ada beberapa masjid seperti itu. Maka para ulama berbeda pendapat. Yang kedua mengatakan bahwa teras atau halaman itu bukan masjid, sehingga tidak sah itikaf. Itikaf di tempat parkir nggak boleh. Ya. Tapi kalau itikaf di tengah masjid, di teras masjid yang tengah itu, kayak di Masjid Istiqlal sah, karena itu masuk masjid. Ya, tinggal dilihat masjidnya. Ya. Ini pendapat Imam Ahmad dalam pendapat yang sahih. Ada rahimahullah. Ya, kemudian di sini dikuatkan dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghukum orang Yahudi yang berzina dengan hukuman rajam di depan pintu masjid supaya orang melihatnya. Kalau di Madinah sekarang potong tangannya di halaman masjid agak ke tengah. Nggak tahu kalau sekarang, dulu zaman saya mahasiswa di Madinah itu masih halaman yang masih luas, ya lapangan masih luas. Itu di situ potong tangannya. Kalau sekarang tidak tahu karena perkembangan sangat pesat bangunan-bangunan sekarang. Ya. Termasuk terakhir di sini ada rahimahullah Umar bin Khattab suatu ketika berjalan bersama Rasulullah SAW, ya, ketika mau masuk masjid itu ada meja. Ini ada orang jualan kain sutra. Jadi kalau untuk perizinan sekarang gini Pak, ada pengajian, ada tabligh akbar, ya kan? Depan itu ada panitia. Ya, sekarang untuk makanan itu ada panitia di situ. Jadi jualan buku, jualan aksesoris, jualan jilbab, jualan ya apalah kopiah. Maka di sini sebelum masuk dibolehkan kan teras. Sebagaimana Umar bin Khattab sebelum masuk masjid bersama Rasulullah SAW melihat penjual pakaian sutra. Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, seandainya engkau menggunakan pakaian sutra ini untuk menemui tamu-tamu luar negeri, bagus. Berarti jualannya di depan masjid. Kata Rasulullah, oh nggak boleh Umar. Pakaian sutra itu tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Itu nanti kita pakai di surga aja, di sini tidak boleh dipakai. Artinya Rasulullah tidak menginginkan ada penjual depan masjid. Kita di sini jarang penjual Pak. Kalau di Mesir di beberapa tempat di masjid. Mukanya sekarang kemarin ada yang bertanya tentang masjid Sunda Kelapa. Itu keluar dari masjid teras itu langsung ada orang pedagang-pedagang asongan itu pada ya datang ya kemudian nawarin air, nawarin macam-macam. Bukan hanya di masjid Sunda Kelapa aja, di beberapa masjid yang memang bentuknya di sekitar pasar kayak Masjid Agung
di beberapa kota kan sampingnya pasar, biasanya begitu Pak. Oleh karena itu di luar teras atau di luar masjid, di luar pintu masjid, maka boleh untuk jual beli karena teras, bukan masuk masjid. Ya, walaupun sebagian mengatakan masuk masjid kalau bangunannya nempel ke masjid. Jadi terjadi perbedaan pendapat para ulama. Demikian para hadirin rahimakumullah, supaya kita nanti tidak tengkar, tidak berdebat dalam masalah ini. Sudah saya sampaikan, ini pendapat ulama dari berbagai mazhab seperti ini. Yang mengikuti mazhab yang ketat silahkan, yang mengikuti mazhab pertengahan silahkan, apalagi mengikuti mazhab yang agak longgar, karena memang susah untuk dilepas, susah untuk dihindari dari transaksi wabil khusus yang pakai HP. Sebelum saya tutup, ada beberapa masjid di daerah Jawa sana, saya dengar saja dan viral, itu sangat ketat karena mengikuti mazhab Hanabilah. Ketatnya itu luar biasa Pak, maksa klok. Kenapa? Masuk pekarangan sudah dijaga oleh satpam. Ayo bawa HP enggak? Kalau enggak HP pulang. Jadi orang akhirnya apa? Yang bawa anak nggak boleh bawa anak ke masjid, dilarang pulang. Akhirnya orang-orang sholat di situ kapok, sekali sholat di situ nggak sholat selamanya. Jadi masjid jadi sepi. Kenapa? Anak takut, yang bawa HP takut. Ya akhirnya masjid yang angker sangat menjadi omongan di media sosial. Dan mudah-mudahan Masjid Al-Fatah menjadi masjid yang ramah lingkungan, masjid yang boleh makan di dalam masjid, boleh bagi sayuran di masjid, dan boleh bawa HP di masjid. Suatu ketika saya di jalan masuk masjid pinggir jalan itu habis sholat, ya, kemudian ada keperluan tentang Islam, mungkin menyiapkan materi, ya, ada datang bapak-bapak pakai sajadah gitu, Pak, dia nggak negur, cuma bilang, Pak, sekarang ini orang menyalahgunakan fungsi masjid, main HP di masjid, padahal saya lagi megang HP. Dia lagi ceramah gitu. Saya dengar karena lihat bapaknya kayak gitu, kelihatannya orangnya nggak meyakinkan, saya bilang, Ming, gue pikirin. Saya terus aja lagi menyiapkan materi kajian atau semacam itulah ya. Dia ngomong terus, akhirnya dia pergi sendiri, gue pikirin. Artinya apa? Dia itu melarang sesuatu yang dia tidak paham, saya lagi ngapain gitu. Dikira lagi main game atau apa gitu. Makanya yang lebih bisa diterima di masyarakat adalah silakan bawa HP ya ke masjid, apalagi takmir masjid ketika khatib Jumatnya belum datang, gimana cara untuk mengetahui dia sampai di mana? Gimana? Keluar dari masjid teriak-teriak kan enggak? Ya, WA, Pak, sampai mana? Ini kurang 5 menit lagi, sampai mana? Pakai apa? Pakai HP kan? Benar enggak? Siapa panitia khatib Jumat siapa? Pakai HP enggak di depan? Iya kan? Pak, sampai di mana ini? Jamaah sudah penuh ini. Pada gelisah nih. Karena khatibnya belum datang. Bahkan pakai HP. Pak, HP bukan untuk apa, tapi untuk koordinasi dengan khatib, dengan yang lain. Begitu kan, dibolehkan. Gitu Pak ya. Kecuali untuk game, ada sebagian masjid yang ramah lingkungan, ramah anak-anak, diberi wifi, walau kita ke masjid ramai banget, di dalamnya main game. Ya Allah, ini nggak benar Pak. Ya boleh pakai wifi, tapi wifi-nya untuk kajian, termasuk ini yang rekam pakai HP, rekamnya pakai HP. Saya juga kajiannya pakai HP agak besar, namanya iPad Android. Nah, kan manfaat, selama untuk manfaat tidak apa-apa, maka jangan terlalu kencang juga, sesuaikan dengan keadaan masyarakat kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada pertanyaan. Wah, ini baru peserta baru nih. Silakan. Anak-anak muda semangat. Pak Dolar, peserta baru. Pak Nedi mana? Nggak ada. Silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Izin bertanya. Waktu itu beberapa tahun yang lalu saya pernah diundang sama saudara saya ke pernikahannya dia. Kemudian dia mengadakan
bertanya Pak Dolar, silakan. Iya, Di pernikahan ya. ada sesuatu pertanyaan? Terima kasih Ustaz untuk kajiannya. Ada dua pertanyaan. Satu berkaitan dengan hal ini. Di beberapa masjid yang saya temui di daerah sini juga banyak, bahkan di beberapa masjid yang besar, itu ada unit bisnis, Ustaz. Bisnis. Unit bisnis. Artinya begini, masjid itu ada tempat jual beli seperti mart itu. Ada semacam koperasi, jual beli barang, ada semacam Alfamart tapi satu kompleks sebelah masjid gitu. Kayak Majirin di Puri Sindar itu masjid tapi sebenarnya ada jualan. Kemudian juga ada masjid selain jualan juga dia menawarkan jasa misalnya kalau itu umroh. Bagaimana dengan masjid seperti ini ya, DKM-nya, DDM-nya punya unit bisnis yang memang kelihatannya dikembalikan buat kemakmuran masjid. Yang kedua ini mungkin agak menyimpang jauh Ustaz. Ini tapi masih kejadiannya masih dekat. Saya kembali kepada Lebaran Idul Adha kemarin. Itu kan jatuh pada hari Jumat, Ustaz. Nah, ada tiga pemahaman yang saya pahami bahwa pada saat Lebaran Idul Adha maupun Idul Fitri yang jatuh hari Jumat, pertama ada yang bersikap bahwa sholat Jumatnya masih wajib. Kedua, ada yang bersikap bahwa sholat Jumatnya sunnah, boleh diganti dengan sholat duhur. Dan yang ketiga adalah saya dapat info bahwa sholat Jumatnya maupun sholat duhurnya sudah tidak wajib lagi, semuanya sudah sunnah. Nah, ini mohon pencerahan mengenai Ustaz. Terima kasih. Ya. Baik. Satu lagi mana? Panitia nggak nanya? Ya. Nggak ada. Oh, diganti nih Pak. Pak siapa namanya? Pak Pram. Pak, yang terkait dengan kehilangan barang tadi Pak. Kehilangan barang. Baik. Ya. Baik, ada tiga pertanyaan. Yang pertama masalah pernikahan. Pernikahan itu disunahkan di masjid. Waj'aluhu kata Rasulullah, waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi biduf. Jadikan pernikahan itu di masjid dan pukulah rebana. Tapi maksudnya akad nikah. Adapun makan-makan ya ada panggungnya, itu enggak nikah, itu namanya resepsi, pesta pernikahan. Sebaiknya jangan di masjid. Makanya masjid itu ada dua ruangan untuk sholat dan ruangan untuk pertemuan. Nah, ruangan pertemuan itu lah dipakai aula, itulah dipakai untuk resepsi pernikahan. Pernikahannya dalam masjid. Tapi kalau pernikahan dan resepsi di masjid, pernikahannya disunahkan, hasilnya tidak dianjurkan. Kenapa? Karena ada makan-makan dalam partai yang besar yang bisa mengotori masjid. Di tempat kami di komplek itu masjidnya 2 tingkat. Atas itu untuk sholat, bawah untuk aula. Aulanya sering dipakai untuk resepsi pernikahan. Itu pun banyak mudaratnya. Ya, pertama pakaian perempuannya itu masya Allah ya kurang ya. Ada yang ya tahu sendiri orang nikah itu kan dandan dan sebagainya, ketat dan sebagainya, ada yang pakai jilbab. Makanannya walaupun di ruangan lempar-lempar di samping masjid, di tangga masjid, akhirnya ditinggal begitu saja, masjid jadi kotor itu. Gara-gara ada resepsi itu, walaupun dibolehkan tapi harus ketat. Bahwa tidak boleh keluar dari ruangan dan tidak boleh ngotori sekitar masjid. Apalagi dalam masjid. Ini ada beberapa masjid saya pernah khutbah pernikahan di dalam masjid tempat dekat sini, tapi alhamdulillah aturannya ketat. Jadi pada dasarnya
pernikahan itu dianjurkan di masjid. Kalau resepsi boleh di masjid tapi dengan aturan yang ketat. Satu, makanannya makanan kecil, oke, tidak makanan ada opornya, ada apa yang buat tumpang dan kampeknya digulung semuanya dan dijaga kebersihannya. Itu dibolehkan. Tapi kalau bisa di gedung atau di rumah itu lebih baik menurut saya ya. Kenapa? Karena khawatir mengotori masjid dan tidak menghormati masjid. Apalagi kalau cowok dan cewek berdampingan di pelaminan gini, kayaknya masjid udah berubah, bukan masjid lagi, udah kayak gedung pernikahan. Itu tolong ditinggalkan kalau bisa. Saat ini terpaksa di masjid harus dengan syarat-syarat yang sangat ketat, termasuk pakaian-pakaiannya harus sopan. Begitu ya. Yang kedua, masalah march atau toko di masjid juga. Di beberapa masjid yang saya isi ada itu Pak, bukan yang 1, 2, 3, 4, 5 lah, banyak lah teman-teman yang. Tetapi masuk ke masalah tadi itu kan bukan di dalam masjid Pak, di komplek masjid seperti ini mamanya, di pojok sini dekat toilet itu dibuka march ya, namanya Fatah march ya, atau di depan, yang penting enggak di komplek depan parkiran. Kalau mengikuti pendapat tadi dibolehkan kan di parkiran, apalagi kalau itu untuk keperluan masjid, jamaah masjid nggak usah jauh-jauh beli kecuali di masjid. Keuntungannya untuk keperluan pengembangan ekonomi masjid. Di masjid Jogokarian saya pernah ke sana, itu hotelnya, hotel kan transaksi itu 1 lantai dengan masjid. Jadi lantai kedua ke sana dikit sudah hotel, sudah tempat tidur. Ya hotel yang lama, bukan hotel yang baru. Itu juga nggak masalah karena pemasukan dari hotel itu untuk masjid tentunya syaratnya harus orang muslim, orang macam-macam lah. Itu untuk laki-laki, untuk perempuan mungkin belum ada waktu itu, berapa tahun yang lalu. Jadi masjid memang harus punya pemasukan di luar infak jamaah kalau bisa, pengembangan ya. Kalau perlu sekolah kan banyak juga masjid sampainya sekolah ya, untuk keperluan masjid juga, dan itu banyak. Tidak masalah Pak. Kalau saya tidak masalah, itu di luar komplek masjid, apalagi untuk keperluan masjid. Kemudian masalah sholat Jumat, ya sudah disebutkan tadi itu gimana? Sudah disebutkan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa walaupun Idul Fitri, Idul Adha tetap Jumatan. Ini pendapat yang lebih aman. Ya. Jadi kalau sudah sholat Idul Fitri, nggak apa-apa sholat Jumat lagi, karena sebenarnya kebolehan tidak sholat Jumat ini dikhususkan orang-orang kampung. Orang kampung jauh dari kota itu sholat Idul Fitrinya ke kota ya. Kalau sudah sholat Idul Fitri mereka pulang. Bagi mereka orang kampung tidak perlu Jumatan lagi, kan temannya jauh dan tidak ada masjid. Orang kampung kalau sekarang naik angkot pulang, di sana nggak ada masjid. Bagi orang komplek apa namanya ini, Villa Nusa Indah 3 ya, masjidnya cuma di sampingnya ya, Idul Fitri dan sholat Jumat. Apalagi khatibnya boleh khatib Idul Fitri dan khatib Jumatan. Saya sering gitu, jadi habis Idul Fitri nerima tamu, ternyata Jumat langsung pergi langsung Jumat. Tidak masalah. Itu yang lebih aman, lebih mendekati kebenaran adalah tetap diadakan. Walaupun tadi sebagian ulama wabil khusus orang kampung silahkan enggak Jumatan, tetapi sholat zuhur wabil khusus ibu-ibu tentunya kan dekat seperti ini. Yang kurang pas adalah pendapat yang ketiga Pak. Masa enggak sholat zuhur, enggak sholat Jumat dan enggak sholat zuhur dan sholat apa? Nah, itu kan menggampangkan. Padahal dalilnya yang saya lihat cuma satu, ada seorang sahabat, seorang tokoh ya, itu Abdul bin Zubair atau semacam Zubair bin Am, saya lupa nama sahabat itu. Dia sebagai pemimpin waktu itu habis Idul Fitri dia pulang ke rumah, kemudian nggak nampak lagi di masjid sampai asar, cuma gitu aja. Cuma cerita itu aja dijadikan sandaran bahwa tidak wajib sholat Jumat maupun sholat zuhur karena orang itu nggak keluar rumah. Mungkin dia sholat zuhur di rumah,
Loh kok nggak jamak Ustaz? Mungkin lagi sakit perut, kan kita nggak tahu. Mungkin ada sholat zuhur berjamaah bersama istrinya karena ada udhu. Jadi jangan sampai perbuatan seorang tokoh dijadikan sandaran dan kita nggak tahu juga dia di rumah ngapain. Mungkin dia nggak kelihatan juga di masjid di sholat terakhir, kan kita nggak tahu. Makanya tetap pada dasarnya adalah sholat Jumat dan sholat Idul Fitri dan sholat Jumat. Kemudian yang terakhir Pak Pram tadi berbicara tentang mencari barang di masjid. Tadi kan hadis-hadisnya sebagaimana kita sampaikan tidak tegas Pak. Hanya mudah-mudahan Allah tidak menemukan barang ini. Maksudnya ke masjid itu jangan bawa barang-barang yang mewah, jangan bawa barang-barang ke masjid itu beribadah. Nah, maka ketika ada barang ketinggalan ya sudahlah, namanya kopanya ketinggalan ya sudah. Tapi kalau nyari nggak apa-apa. Maksud nyari itu yang dilarang di sini bukan dilarang Pak, disindir. Ya nyari-nyari sampai membuat ribut jamaah gitu loh. Kalau nyari ketinggalan kunci motornya dicari orang nggak ribut ya nggak masalah. Sebagaimana saya sebutkan tadi, yang nggak boleh itu kalau membuat ribut jamaah. Maka masjid mengumumkan siapa yang kehilangan kunci harap diambil di mimbar selesai. Jadi kita nggak nyari, cuma diberitahu kan beda Pak. Mencari dengan diberitahu kan beda. Pak, itu ada yang ketinggalan, jadi nggak nyari, diberitahu. Jadi yang dilarang itu mencari sampai membuat ribut orang. Begitu para hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa toleransi dalam perbedaan pendapat dalam masalah ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.